Motor aneh banget. Seumur hidup gue baru ngerjain motor paling aneh ya ini. Tapi Bose Suzuki dengan kearifan lokal sih kalau ini. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rindra dari Street Art Custom. Dan yang tadi lu lihat, ini adalah konsep yang paling aneh sepanjang sejarah gue dan Street Art Custom memodifikasi motor. Konsep ini adalah konsep Bose Suzuki. Buat teman-teman yang kurang ngerti tentang Bose Suzuki, kalian bisa cek aja di Google apa itu Bose Suzuki Style. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit mengenai motor yang baru selesai di Street Art Custom ini. Project tertunda, project paling lama di tahun ini, motor Bose Suzuki. Lihat, yang lama tuh kita bikin velgnya sih. Motornya baru sampai. Dari mana lo jemput? Dari Raka sebelah. Bagus. Emang gitu. Supir ceria. Kalau untuk velgnya ini istilahnya invader gitu ya, style-style velg invader gitu, dan banyak yang nyangka ini velg racing. Dan teman-teman, ini velg ini dibikin handmade dari mulai tromolnya, hubnya. Velgnya kita ngambil dari velg kaleng, kemudian pipa-pipa ini yang menjadikan jari-jari velg itu bikin gitu, dibubut, kemudian diukur precisionnya, dilas segala macam, dihaluskan, dan kemudian di chrome seperti ini. Pengerjaan velg kayak gini itu lumayan PR ya. Terus terang makan waktu agak nggak sebanding dengan harganya atau keuntungannya kalau gua di bengkel gitu. Tapi balik lagi, ini kan demi memuaskan hasrat keinginan si pemilik motor ini. Kalau kalian lihat di Google mungkin tentang Bose Suzuki Style itu sebenarnya agak nyeleneh. Kadang-kadang style tracker tapi pakai jok-jok yang seperti ini yang mungkin berundak dan juga ada senderannya mirip seperti chopper. Ya itulah keunikan dan keanehan style Bose Suzuki, dan ini kita mengadopsi seperti ini, cuman nggak terlalu ekstrim. Makanya tadi kan gue bilang dengan kearifan lokal. Kalau Bose Suzuki tuh kadang-kadang yang di Jepang sana itu bisa tinggi-tinggi loh joknya. Nah ya ini aja udah sedikit masuk komplek aja udah diliatin security. Ya, kalau di motor balap gitu ya, pakai fairing, penggunaannya tuh jelas gitu. Supaya kita aerodinamis. Tapi kalau di motor-motor Bose Suzuki pakai fairing tuh agak-agak, ya sebenarnya nggak guna sih. Apalagi kalau kalian lihat yang di Bose Suzuki di Jepang sana, kadang-kadang fairingnya bisa setinggi ini. Bukannya membelah angin, malah sebenarnya dia nabrak angin. Tapi ya itulah nyelenehnya style Bose Suzuki. Buat lo semua yang doyan nyeleneh ya mungkin style Bose Suzuki itu cocok. Mengenai paintingnya di motor ini sebenarnya buat gue pribadi standar aja sih. Kenapa standar? Coraknya maksudnya yang standar ya. Karena motor-motor kayak gini di chopper dan segala macam tuh banyak. Bose Suzuki yang di Jepang sana kadang pakai stylenya tuh yang nggak masuk di akal. Warna pink lah segala macam, bener-bener mencolok. Dan kadang-kadang di joknya sendiri itu bukan pakai apa namanya kulit, tapi kadang-kadang bludru berwarna-warni. Dan memang kalau kita pikir di motor bludru, kotor, kena hujan, panas, itu rusaknya cepat. Iya, itulah style Bose Suzuki yang mungkin nggak kita ngerti apa yang ada di jalan pikiran orang penyuka style Bose Suzuki. Kira-kira detail seperti apa yang ada di motor ini dan nempel di motor ini? Ini dia. Motor ini basicnya adalah Yamaha Scorpio tahun 2008-2009 yang dimodif dengan nyeleneh menggunakan konsep preman Jepang atau Bose Suzuki dengan kearifan lokal. Untuk sasis sebenarnya nggak terlalu banyak yang dirubah. Pengerjaan paling PR sebenarnya ada di bagian bodi dan velg. Untuk bodi, yang dibuat adalah bagian tangki, bagian fairing, bodi belakang, dan spakbor. Sedangkan untuk bagian yang paling makan banyak waktu adalah pembuatan velgnya dengan konsep invader.
Untuk ban, motor ini menggunakan ban Shinko E270 klasik dengan ukuran 300 x ring 21 di bagian depan dan 400 x ring 18 di bagian belakang. Headlamp motor ini menggunakan headlamp double 3,5 inch. Sen mempergunakan Sen Mini Hammer Black. Knalpot motor ini dibuat handmade khusus untuk motor ini aja dengan menggunakan dual silencer. Dan khusus motor ini, part customnya nggak semua tersedia di SAC Product. Karena emang pengerjaan motor ini beda dari motor lain yang dikerjakan di Street Art Custom. Tapi kalau kalian mau konsultasi, bisa langsung aja DM di Instagram @SAC_Motorcycle. Nah, sekarang gue mau test ride, cuman kayaknya cuaca kurang mendukung ya. Di sini udah mulai gerimis-gerimis gimana gitu. Mungkin kita akan test ride besok, atau tim Street Art Custom yang akan test ride motor ini rekam video. Nah, ini adalah posisi lo ketika test ride motor dengan style Bosozoku. Saran gue sih, kalau mau pakai style Bosozoku, ridersnya juga harus tampil nyeleneh. Misalnya nih, pakai baju berwarna ngejreng atau nabrak warnanya. Begitu juga dengan sarung tangan. Tapi, apapun stylenya, urusan helm tetap harus safety dong. Makanya, gue ngerekomendasiin untuk lo semua pakai Aska helmet. Selain desain yang retro klasik, helm ini juga udah SNI loh, jadi udah pasti aman banget. Belum lagi pilihan warnanya yang juga banyak. Bisa disesuaikan dengan personalitas diri lo, atau matchingin warna dengan motornya. Keren banget kan kalau udah pakai Aska helmet? Ya iyalah, karena Aska itu klasik. Terus terang, kalau untuk rasa test ride-nya sih enak-enak aja. Motor ini juga enteng. Berbanding dengan power mesin Scorpio yang 225cc, jadi imbang lah. Riding position motor ini juga sebenarnya enak karena nggak murni mengambil style Bosozoku Jepang, jadi masih dibikin enak untuk riders Indonesia. Satu hal yang paling beda ketika naik motor ini adalah lu akan jadi pusat perhatian orang lain ketika riding. Pertanyaannya, apa lu siap buat diliatin di jalan? Nah, sambil kalian merenungin kekuatan mental kalian nih, kita nikmatin aja lah jalan-jalan sore pakai motor Bosozoku dengan kearifan lokal. Oke, sekian aja cerita modifikasi motor Bosozoku ini. Semoga lo semua bisa terinspirasi dan juga bikin motor di Street Art Custom. Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gua Rindra Perkasa dan tim Street Art Custom. Bye-bye. To me, I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for me.